Benih Rahasia Sang Pewaris episode 10. Kamu telah banyak membantuku dan Leon selama bertahun-tahun. Jika kamu memberi hadiah seperti ini lagi, maka aku tidak akan berani berteman dengan kamu lagi. Selain itu, ayahku telah membelikanku sebuah unit apartemen, dan aku dapat pindah bulan depan. Itu pasti tidak akan senyaman Cloud Residence No. 1, kata Vano cemas. Aku benar-benar tidak membutuhkan rumah ini. Ngomong-ngomong, aku ada rapat sebentar lagi, jadi silakan kembali. Setelah Shira selesai berbicara, dia mengambil buku catatannya dan keluar. Vano langsung memikirkan cara lain sambil menggigit bibir tipisnya. Ia mengambil kotak hadiah itu dan pergi ke kantor presiden tempat Kenzo sedang mengerjakan beberapa pekerjaan di tangannya saat itu. Sambil melirik tamu tak diundang itu, ia kembali menunduk untuk mengerjakan pekerjaannya. "Tolong aku, Kenzo," langsung katakan intinya. "Baiklah, aku membeli rumah di Cloud Residence No. 1 untuk Shira. Bisakah kamu memberikannya atas nama perusahaan? Misalnya, kamu dapat mengatakan ini sebagai bonus akhir tahun untuknya." Tangan Kenzo yang sedang menandatangani dokumen terhenti. Lalu, dia berkata singkat, "Tidak." "Kenapa?" "Tadi aku ingin memberikannya padanya, tapi dia menolaknya. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Vano bersandar di meja dan berbicara tanpa daya. Jika dia tidak menerimanya, itu artinya dia tidak tertarik padamu. Kenzo mencibir. Dia juga menawarkan rumah di properti ini dan ditolak oleh Shira. "Bukan itu. Shira sangat menyukaiku. Aku sangat yakin akan hal ini," kata Vano pelan. Kenzo mengerutkan kening dan berkata dengan nada mengejek, "Jangan terlalu percaya diri. Jangan mengejekku, Kenzo. Aku pasti akan menikahi Shira. Entah itu 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, aku akan menunggunya selama dia tidak menikah dengan pria lain." Vano tampak bertekad untuk menjadikan wanita itu istrinya. "Lalu, apakah kamu tahu siapa ayah dari anak Shira?" Kenzo tiba-tiba bertanya dengan dingin. Wajah tampan Vano tampak terkejut ketika mendengar pembicaraan yang melibatkan masa lalu Shira, sesuatu yang belum pernah Shira ceritakan padanya. Vano sudah beberapa kali mencoba mengisyaratkan keinginannya untuk tahu lebih banyak tentang masa lalu Shira, tapi Shira selalu menghindari topik tersebut. "Kamu tahu siapa pria itu, Kenzo?" tanya Vano penasaran. Dia tak menyangka Kenzo tertarik dengan gosip semacam ini. Kenzo mengangguk dingin. Saudara perempuannya pernah datang ke kantor ini dan membeberkan bahwa Shira dulu adalah simpanan seorang pria. Katanya, 5 tahun lalu, Shira bahkan bekerja di klub untuk mencari uang. Itulah yang dia katakan di depan banyak orang. Mata Vano langsung membelalak tak percaya. Tidak mungkin. Shira bukan orang seperti itu. Dia tidak mungkin melakukan hal-hal semacam itu. Kenzo menatap Vano dengan tatapan penuh skeptisisme. "Seberapa banyak yang sebenarnya kau ketahui tentang dirinya?" Kenzo berharap Vano mulai berhenti mengejar Shira. Vano menggelengkan kepalanya. "Aku tidak peduli apapun masa lalunya. Aku hanya ingin menghabiskan masa depanku bersamanya, dan aku tidak peduli siapa ayah dari anaknya. Yang aku inginkan adalah membesarkan anak itu bersama-sama dan memperlakukannya seperti anakku sendiri." Kenzo mendengus dingin. Tekad sepupunya benar-benar tak tergoyahkan. "Apa bagusnya dia, sampai kamu begitu berkeras?" Vano tersenyum tipis, matanya bersinar.
Shira punya kecantikan yang unik. Terkadang dia bagaikan api yang membara, tapi di saat lain, dia seanggun bunga mawar. Tidak peduli bagaimanapun dirinya, aku selalu terpikat. Kenzo hanya mendengus dalam hati. Baginya, Shira hanyalah wanita yang tidak masuk akal dan keras kepala. Fano mendekati meja Kenzo dengan sikap memohon. "Bantu aku, Kenzo. Aku ingin dia menerima hadiahku." Kenzo mengangkat alis dingin. "Tidak." Fano mendengus kesal. "Kau benar-benar menyebalkan. Apakah aku masih keluargamu atau tidak?" Kenzo memutuskan untuk mengabaikan Fano, yang akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Namun, tekadnya untuk membuat Shira menerima hadiah itu semakin kuat. Tak lama kemudian, Fano kembali ke kantor Shira. Dia terkejut melihat Fano masih ada di sana, tetapi memilih untuk tidak mempedulikannya. "Shira, aku benar-benar ingin kamu menerima hadiah ini. Tolong, jangan tolak lagi," pinta Fano keras kepala. Shira tersenyum tipis. "Fano, kamu tahu cara ini tidak akan berhasil padaku." Fano menggelengkan kepalanya frustrasi. "Shira, bisakah kamu lebih materialistis sedikit saja? Dengan begitu, aku bisa menggunakan uangku." Shira tertawa terbahak. "Aku menyukai uang, tapi aku hanya menghargai uang yang kudapatkan dengan usahaku sendiri." Pada saat itu, telepon Fano berdering. Ia mengangkatnya dan berbicara dengan serius. "Halo, Papa. Ayo ke kantor sekarang, Fano. Ada sesuatu yang harus kuberikan padamu," kata suara di ujung telepon. "Baik, aku akan ke sana." Fano tahu liburannya hampir berakhir, dan mulai besok ia harus kembali bekerja di perusahaan keluarganya. Sebelum pergi, Fano menatap Shira dengan tatapan penuh kasih. "Aku akan ke kantor dulu. Jika kamu butuh sesuatu, jangan ragu menghubungiku. Aku akan selalu ada untukmu." Shira mengalihkan pandangannya. "Pergilah, Fano. Jangan buat ayahmu menunggu." Setelah Fano pergi, Shira menghela napas lega. Saat itu, Marsha menelepon, memberitahu bahwa mereka hampir siap untuk pulang kerja. Shira menyetujui dan mulai berkemas. Setelah itu, Mei bersembunyi di koridor kosong dan menelepon Nindya, yang menyuruhnya melakukan sesuatu di ujung telepon. Ia menyuruh Marsha untuk memastikan ponsel Shira tetap berada di kantor apapun yang terjadi, dan tidak membiarkan Shira membawanya pergi. Nindya langsung menyetujuinya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Nindya memintanya melakukan ini, dia hanya perlu patuh. Tak lama kemudian, Marsha tiba di kantor Shira dan melihat dia sedang memilah beberapa dokumen sementara tasnya berada di sofa. Saat dia sengaja duduk di sebelah tas Shira, dia kemudian berkata kepada wanita yang sedang mengemas dokumen, "Shira, apa kamu sudah menyelesaikan desain yang harus diserahkan akhir bulan? Aku masih harus mengerjakan beberapa lagi. Aku benar-benar khawatir." Sambil mengeluh, Marsha dengan licik menggeser posisinya. Saat pandangan Shira terhalang, dia diam-diam mengambil ponsel Shira dari tasnya dan meletakkannya di sofa. Marsha tersenyum dalam hati, berhasil menjalankan perintah Nindya tanpa disadari Shira. Shira sama sekali tidak menyadari apa yang telah dilakukan oleh Marsha. Setelah meletakkan dokumen-dokumen di lemari, Shira melirik jam dan berkata kepada Marsha, "Baiklah, kita harus segera pergi. Ada 3 toko yang perlu kita periksa malam ini, dan waktunya sangat terbatas." "Baik, ayo berangkat."
Marsha segera menawarkan untuk memegang tas Shira. "Biar aku yang memegang tasmu, Shira." Namun, begitu mereka keluar dari ruangan, Shira tetap mengambil tasnya sendiri. "Aku akan memegangnya sendiri," katanya tegas. Marsha segera menyerahkannya kembali, dan keduanya turun ke bawah. Karena mereka berdua tidak membawa mobil, mereka memutuskan untuk menggunakan taksi. Sayangnya, saat itu sudah waktu sibuk, dan tidak ada taksi yang berhenti untuk mereka. Shira mulai merasa frustrasi ketika tiba-tiba sebuah Rolls-Royce Phantom muncul di depan mereka. Kaca jendela diturunkan, memperlihatkan seorang pria tampan berjas hitam yang duduk dengan anggun di kursi pengemudi. Penampilannya begitu mendominasi, penuh misteri, dan sangat menarik perhatian. Marsha tercengang melihat pria tersebut. "Apakah ini mobil Presiden Wiharja? Masuklah ke dalam mobil. Aku akan mengantarkan kalian ke tempat tujuan," kata Kenzo dengan nada tegas namun ramah. Shira menjawab dengan sopan, "Terima kasih, tapi tidak perlu." Namun, Kenzo tidak berniat pergi. Tatapan matanya yang tajam mengunci pandangan Shira. Ia mengulangi perintahnya, masuk ke mobil. Marsha, yang sudah tidak sabar untuk bisa duduk di dalam mobil mewah milik Kenzo, segera berkata, "Shira, kita tidak bisa mendapatkan taksi sekarang. Kita akan terlambat. Ayo naik mobil Presiden Wiharja saja." Marsha segera membuka pintu penumpang dan menarik Shira ke dalam mobil. Shira tidak senang dengan situasi ini, tetapi karena Kenzo bersikeras dan Marsha sudah membuka pintu, ia mengalah dan berkata, "Kamu duduk di depan, Marsha." Setelah itu, Shira duduk di kursi belakang. Marsha, dengan penuh kegembiraan, duduk di kursi penumpang depan di samping Kenzo. Meski begitu, seluruh tubuhnya terasa kaku karena gugup. Sementara itu, Shira hanya bisa duduk diam di kursi belakang. Ketika ia menatap ke kaca spion, ia melihat tatapan dingin Kenzo yang tertuju padanya. Dengan cepat, Shira memalingkan pandangannya keluar jendela, mencoba mengabaikan kehadiran pria itu. "Bagaimana Anda tahu kami akan ke sana, Presiden Wiharja?" tanya Marsha dengan penasaran. "Saya membaca informasi yang ada," jawab Kenzo singkat. Setengah jam kemudian, mobil Kenzo berhenti di depan sebuah toko perhiasan di kawasan komersial. Marsha keluar dengan hati-hati, sementara Shira berkata cepat, "Terima kasih." Kenzo hanya mengangguk dan melihat mereka masuk ke toko. Namun, bukannya pergi, ia memarkir mobilnya di tempat terdekat, kemudian turun dan berjalan menuju toko. Di dalam toko, Shira memperkenalkan dirinya kepada manajer, lalu langsung menuju ruang resepsionis untuk memulai pekerjaannya. Tak lama setelah itu, pintu terbuka dan Kenzo masuk dengan langkah mantap. "Presiden Wiharja." Manajer itu terkejut ketika melihat bos besar itu tiba-tiba datang tanpa peringatan. Hal itu membuatnya lengah dan panik. Apakah ada yang salah dengan toko ini? Di mana Shira Nugraha dan yang lainnya? Oh, Nona Nugraha ada di ruang penerima tamu, dan saya sudah memberinya informasi pelanggan. Setelah itu, manajer bergegas menghampiri Kenzo untuk masuk ke ruang penerima tamu. Shira tengah melihat informasi pelanggan terkini dan catatan penjualan barang-barang paling populer di toko itu ketika pintu tiba-tiba terbuka dan sosok ramping dan tampan masuk. Mata Marsha melebar saat melihatnya. Kenapa Presiden Wiharja ikut datang? Shira juga terkejut. Namun perasaan itu segera tergantikan oleh rasa tidak nyaman.
Kenapa pria ini selalu mengikutiku? Pikirnya. Lanjutkan pekerjaanmu, ucap Kenzo dengan suara rendah saat dia duduk di dekat mereka. Tatapan tegasnya membuat Shira terdiam. Ia tidak punya pilihan selain melanjutkan pekerjaannya dengan fokus. Di tempat lain, Adam dan Livy sedang menjemput Leon. Mereka kemudian pergi makan malam bersama di sebuah restoran. Sepanjang makan malam, Livy merasa semakin iri melihat keakraban Leon dengan kakeknya. Dengan siapa Shira punya anak ini? Pikirnya dengan kesal. Ketika Leon dewasa nanti, ia pasti akan menjadi pria yang tampan, dan kemungkinan besar menikah dengan gadis kaya. Jika itu terjadi, Shira akan mendapatkan banyak keuntungan. Pikiran ini semakin membuat Livy merasa kesal. Ayah, bagaimana kalau kita ajak Leon ke taman bermain setelah makan malam? Di sana menyenangkan, usul Livy. Adam, yang sudah lanjut usia, sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan taman bermain, tapi ia setuju karena ingin menyenangkan cucunya. Baiklah, setelah makan kita ke taman bermain, katanya sambil tersenyum ke arah Leon. Leon, makanlah lebih banyak, tambah Adam sambil menatap cucunya dengan penuh kasih sayang. Livy, yang duduk di samping mereka, merasa kesal. Benar-benar, Leon adalah senjata terbaik Shira untuk memenangkan hati ayah, gumamnya dalam hati. Setelah makan selesai, mereka pergi ke taman bermain. Karena tempat parkir penuh, Adam memutuskan untuk menurunkan Livy dan Leon di depan pintu masuk taman. Ayo, Leon, kita turun dulu. Kakekmu akan parkir agak jauh, kata Livy dengan manis. Jadilah anak yang baik dan ikuti bibimu, Leon, kata Adam lembut. Leon mengangguk patuh dan turun bersama Livy. Setelah melihat mobil ayahnya pergi, Livy tersenyum licik. Pandangan dinginnya tertuju pada Leon, anak yang ia anggap sebagai sumber semua masalah. Di sana ada camilan enak. Ayo kita beli dulu sebelum ke taman bermain, ajak Livy dengan manis. Leon mengikuti tanpa curiga. Namun, bukannya menuju ke taman, Livy malah membawa Leon ke area yang ramai, di mana kerumunan orang bergerak tanpa henti. Setelah tiba di area yang cukup kacau, Livy berkata kepada Leon, "Tunggu di sini sebentar, aku akan beli buah." Leon mengangguk dan menunggu di tempatnya. Livy tersenyum licik, meninggalkan Leon di tengah kerumunan besar dan segera pergi tanpa niat untuk kembali. Setelah 10 menit berlalu, Leon mulai merasa cemas. Dia menunggu Livy, tapi dia tidak kembali. Saat ia menatap sekeliling, kerumunan orang yang sibuk membuatnya merasa semakin tersesat. Meski begitu, Leon tetap tenang. Ia tidak menangis atau panik, sebaliknya, ia berjalan menuju sebuah toko dan bertanya kepada petugas, "Maaf, saya tersesat. Bolehkah saya meminjam telepon untuk menelepon Mama?" Petugas dengan cepat memberikan teleponnya. Leon mencoba menghubungi Shira, tapi tidak ada jawaban di telepon. Ia mencoba 2 kali, namun tetap tidak ada yang mengangkat. Selain nomor ibunya, Leon tidak tahu harus menghubungi siapa lagi. "Apa ibumu tidak mengangkat telepon?" tanya petugas dengan ramah. Leon menggelengkan kepala. "Tidak, belum ada yang menjawab." "Jangan khawatir, Nak. Kau bisa menunggu di sini. Aku akan menjagamu sampai keluargamu datang," kata petugas itu dengan lembut. Sementara itu, Adam kembali ke pintu masuk taman bermain setelah memarkir mobilnya, hanya untuk menemukan Livy yang datang sambil menangis. "Ayah,
Sesuatu yang buruk terjadi, aku kehilangan Leon. Dia kabur saat aku membelikannya es krim, dan sekarang aku tidak bisa menemukannya. Apa? Adam merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ia memandang sekeliling dengan panik. Orang-orang berlalu lalang di sekitar mereka, tetapi cucunya, Leon, tidak tampak dimanapun. Leon, di mana kau kehilangan Leon? Teriak Adam dengan kemarahan yang tak dapat dibendung. Dalam hitungan menit, Livy telah menghilangkan cucunya yang masih berusia 3 tahun. Maaf, Ayah. Leon terlalu aktif. Dia kabur untuk bermain, dan aku tidak sempat mengawasinya. Livy mulai menangis, berusaha menyalahkan bocah itu. Adam segera menghubungi polisi. Lalu dengan tangan gemetar, dia mencoba menelepon Shira. Namun, meskipun panggilannya tersambung, Shira tidak menjawab. Rasa cemas semakin mencekiknya. Cari dia. Kenapa kau masih berdiri di sini dan menangis? Adam berteriak pada Livy, membuatnya terkejut. Ini pertama kalinya dia melihat ayahnya begitu marah. Dengan raut wajah yang berpura-pura khawatir, Livy segera berpencar. Namun, bukannya benar-benar mencari Leon, dia kembali ke tempat terakhir dia meninggalkan anak itu dan merasa lega saat tidak menemukan bocah tersebut. Dalam hatinya, Livy bersorak gembira. Shira, akhirnya anakmu hilang. Kamu tidak akan pernah menemukannya lagi. Anak ini bukan lagi alat untuk merampok harta keluarga kami. Sementara Adam panik, ia menelepon layanan pelanggan Amor untuk melaporkan kejadian tersebut. Tak lama kemudian, Rianita menerima kabar dari staf layanan pelanggan dan segera menghubungi Marsha, yang saat itu sedang bersama Shira di toko. Shira sedang fokus memeriksa catatan toko dan mencatat informasi penting ketika Marsha menjawab panggilan dari Rianita. Shira, manajer Rianita ingin bicara denganmu, kata Marsha sambil menyerahkan telepon. Shira mengambil telepon dan berkata, "Halo, manajer Rianita." "Shira, aku baru saja menerima telepon dari ayahmu. Leon tersesat, dan dia meminta kamu segera menghubunginya." Sekejap, dokumen yang ada di tangan Shira jatuh ke lantai. Wajahnya seketika pucat, dan tangan serta suaranya bergetar. "Apa? Leon hilang?" Kenzo, yang duduk di dekatnya, langsung menatap tajam. Matanya menyipit saat melihat ekspresi panik di wajah Shira. Shira dengan segera meminta ponsel Marsha dan langsung menelepon ayahnya. "Halo, Ayah." Terdengar suara panik Adam di ujung sana. "Shira, ini aku. Leon hilang. Aku dan Livy membawanya ke taman bermain, dan tiba-tiba dia menghilang." "Shira, maafkan aku." Air mata langsung membasahi wajah Shira saat mendengar penjelasan ayahnya. Rasa cemas dan ketakutan mulai menyelimuti tubuhnya. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi dalam hatinya ia yakin bahwa Livy ada hubungannya dengan hilangnya putranya. "Ayah, Leon ingat nomorku. Kenapa aku tidak mendapatkan telepon darinya?" tanyanya, panik. Shira membuka tasnya dan mencari-cari ponselnya, tetapi benda itu tidak ada. Ponsel itu, yang biasanya selalu bersamanya, sekarang hilang. "Di mana ponselku?" pikirnya bingung. Shira segera menyadari bahwa Leon mungkin sudah mencoba meneleponnya, namun karena ponselnya tidak ada, ia tidak bisa menjawab panggilan putranya. "Ayah, aku akan kembali ke kantor dan mencari ponselku. Jangan khawatir, Leon akan baik-baik saja. Jika ayah menemukannya, hubungi nomor ini."
Shira memberikan nomor ponsel Marsha sebelum menutup telepon. Shira bergegas meminta bantuan Kenzo. "Presiden Wiharja, tolong antarkan aku kembali ke kantor. Aku harus segera menemukan ponselku," pintanya dengan mata yang dipenuhi air mata. Tanpa ragu, Kenzo berdiri. "Ayo kita pergi sekarang," ujarnya dengan tegas, lalu segera melangkah keluar bersama Shira. Marsha yang ditinggal hanya bisa menatap dengan cemas, sambil dalam hati menyadari sesuatu. "Jadi itulah alasan Nindya memintaku untuk mengambil ponsel Shira. Apakah Nindya tahu bahwa anak Shira akan hilang?" Di dalam mobil, Shira duduk di kursi penumpang, air matanya tidak berhenti mengalir. Ia menggenggam erat ponsel Marsha, berharap kapanpun ayahnya akan menghubunginya dengan kabar baik. Leon itu anak yang pintar. "Dia pasti akan baik-baik saja," kata Kenzo berusaha menenangkan, sambil dengan cekatan melewati kemacetan. Mobil mereka melaju cepat menuju gedung Amor. Ketika mereka sampai, Shira keluar dari mobil dengan terburu-buru dan bergegas menuju pintu masuk. Namun, karena terlalu tergesa-gesa, dia tersandung di tangga dan jatuh. Rasa sakit menjalar di kakinya, membuatnya sulit untuk berdiri. Namun, tanpa pikir panjang, Kenzo segera mengulurkan tangan, mengangkatnya, dan mencoba membantunya berdiri. Tetapi Shira, meskipun kesakitan, menyingkirkan bantuannya dan berlari menaiki tangga dengan pincang. Begitu sampai di lantai departemen desain, Shira segera menuju kantornya. Menggunakan telepon Marsha, ia menelepon nomornya sendiri dan mendengar bunyi dering dari balik sofa. Shira menemukan ponselnya yang selama ini terselip di bawah bantal. Dengan tangan gemetar, Shira membuka ponselnya dan melihat belasan panggilan tak terjawab, termasuk nomor ayahnya dan nomor tak dikenal. Tanpa berpikir panjang, ia segera menghubungi nomor tak dikenal tersebut. "Halo." Suara di ujung sana terdengar ramah dan muda. "Halo, apakah anak saya yang menelepon dari nomor ini?" tanya Shira dengan putus asa. "Ya. Apakah Anda ibunya?" "Benar." "Apakah Leon ada di sana bersamamu?" "Ya, dia aman bersama kami di toko." "Jangan khawatir, kami akan menjaganya sampai Anda datang." Air mata Shira jatuh tanpa henti saat mendengar kabar baik itu. "Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku akan segera menjemputnya," ucapnya terisak-isak. Setelah menutup telepon, tubuh Shira tiba-tiba melemas. Ketegangan yang menumpuk sepanjang waktu akhirnya mereda, membuatnya merasa pusing. Dalam kebingungannya, Shira mencoba berpegangan pada sesuatu di sekitarnya, dan tangannya secara tidak sengaja meraih lengan Kenzo. Dengan cepat, Kenzo melingkarkan tangannya di pinggang Shira, menariknya dekat ke dadanya agar ia tidak jatuh. Shira terlalu lelah dan pusing untuk melawan, sehingga ia bersandar pada dada pria itu, menunggu hingga rasa pusingnya mereda. Kenzo menatapnya dengan lembut, menyadari betapa rentannya Shira saat ini, jauh dari sikap tegar yang biasanya ia tunjukkan. Di momen itu, Kenzo merasa ingin melindunginya lebih dari sebelumnya. "Sudah merasa lebih baik?" tanya Kenzo dengan suara berat. Rasa pusing yang membuat Shira bergoyang-goyang di atas kakinya mulai mereda, tetapi saat itulah ia menyadari bahwa Kenzo sedang memeluknya. Ia cepat-cepat melangkah mundur untuk menjaga jarak di antara mereka, tetapi malah menabrak meja di belakangnya. "Aduh!" serunya. Detik berikutnya, dia ditarik kembali ke pelukan Kenzo, meskipun dia baru saja keluar beberapa saat yang lalu.
Ketika wajahnya bertabrakan dengan otot dada pria itu, dia mendengar bunyi dentuman diikuti oleh nyeri tumpul yang menyebar ke tulang pipinya. Namun, sebelum dia bisa merasakan sakitnya sepenuhnya, dia merasakan ada tangan besar yang mencengkeram pergelangan tangannya. Dalam keadaan linglung, Shira ditarik ke mobil yang diparkir di pinggir jalan. Saat pintu di sisi penumpang terbuka, Kenzo menekannya dengan lembut ke jok. Begitu Shira duduk, dia mengeluarkan ponsel dan menelepon ayahnya, Adam, hanya untuk mendengar teriakan panik ayahnya di telepon. Shira, Leon belum ditemukan? Jangan khawatir, ayah. Leon baik-baik saja. Dia aman, dan aku sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya sekarang. Apa? Di mana Leon? Bagaimana? Seorang penjaga toko yang baik hati sedang menjaganya sekarang, dan aku akan segera pergi menjemputnya. Berikan aku alamatnya, dan aku akan segera ke sana. Namun, Shira yakin Livy, adiknya, berada di balik kejadian ini, dan dia tak mau Livy terlibat lebih jauh. Ayah lelah. Aku akan menjemput Leon sendiri. Tidak, aku harus memastikan Leon baik-baik saja. Adam bersikeras, suaranya terdengar penuh kecemasan. Aku tahu, ayah. Tapi aku akan segera datang menemui ayah setelah aku menjemput Leon, katanya menenangkan, sembari menutup telepon. Di sebelahnya, Kenzo sudah menyetir menuju toko tempat Leon berada. Sepanjang perjalanan, Shira duduk dengan gelisah, air matanya berlinang, masih terguncang karena hampir kehilangan putranya. Hanya Tuhan yang tahu betapa takutnya ia sebelumnya, ia hampir kehilangan akal sehatnya. Ini adalah pertama kalinya sejak Leon lahir, dia mendapati dirinya berada dalam cengkeraman rasa takut. Akhirnya, mereka berhenti di luar sebuah butik. Shira melihat putranya duduk di sofa begitu dia masuk ke pintu dan dia menangis lega sambil berteriak, Leon. Mama di sini. Si kecil berlari ke arahnya dan memeluknya. Shira juga membungkuk dan memeluknya, air matanya mengalir tanpa suara. Sementara itu, penjaga toko yang mengawasi Leon melihat pria yang berdiri di belakang Shira, lalu ia langsung berpikir dengan heran, wah, hebat sekali. Ini pasti ayah anak itu. Mereka terlihat sangat mirip. Dengan parasnya yang tampan dan jas yang pas, Kenzo tampak memukau saat berdiri tegak di bawah lampu. Tidak diragukan lagi keanggunan dan keelokan yang terpancar darinya. Meski dia tidak mengatakan apa-apa, dia tampak lega saat tatapannya tertuju pada pasangan ibu dan anak yang berpelukan. Shira menegakkan tubuhnya dan membuka kalung yang dikenakannya, yang merupakan satu-satunya barang berharga yang dimilikinya saat ini. Ia menjabat tangan pemilik toko perempuan itu dan mengucapkan terima kasih. Aku tidak membawa dompet, tapi terimalah kalung ini sebagai balasan atas kebaikan hatimu. Kalung ini bernilai 43 juta. Oh, tidak perlu. Orang lain pasti sudah melakukan hal yang sama. Anak itu berharga. Pastikan kamu mengawasinya lain kali, jawab si penjaga toko dengan lembut sambil menepis tangan Shira karena menolak menerima hadiah itu. Terima kasih banyak. Kamu penyelamat anakku. Bisakah aku mendapatkan nomor teleponmu? Shira menatap penjaga toko, rasa terima kasih terpancar di matanya. Gadis itu tampak sedikit gugup saat mendesak, tidak perlu bersikap begitu formal kepadaku. Bawa anakmu pulang sekarang dan beristirahatlah. Melihat gadis itu dengan tegas menolak hadiah itu, Shira tidak punya pilihan lain selain mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
Anak kecil di sebelahnya mendongak ke arah Kenzo saat itu dan bertanya, "Tuan Tampan, apakah kamu yang mengantar mamaku ke sini?" "Benar sekali, sobat. Tahukah kamu betapa takutnya mamamu? Kamu membuatnya sangat ketakutan," kata Kenzo sambil berjongkok dan menarik anak laki-laki itu ke dalam pelukannya. "Maafkan aku, Mama. Itu salahku. Aku seharusnya tidak pergi sendiri." Leon meminta maaf dengan rasa bersalah, menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih kepada penjaga toko, Anastasia menoleh padanya dan bertanya, "Leon, bisakah kamu ceritakan padaku bagaimana kamu bisa tersesat?" Kakek sedang memarkir mobil ketika Bibi Livy mengatakan akan membelikanku camilan lezat, tetapi dia pergi dan tidak pernah kembali. "Aku ingin mencarinya, tetapi aku tersesat," jawab anak laki-laki itu terus terang. Amarah membara memenuhi Shira saat mendengar ini. Sambil menggertakkan giginya, ia berpikir, "Kau sengaja mencoba menelantarkan anakku, bukan, Livy?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.